kalimat syahadat. Baik, sekarang kita berjabat tangan. Saya ucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Bapak ikuti kata per kata. Nanti setelah selesai kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya Pak ya, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun 2025 ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, selamat dunia dan akhirat, dan juga Allah bukakan mudahkan segala urusan kita, segala pekerjaan kita, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan juga teman-teman ya, saya ingin menyampaikan di tahun 2025 ini akan banyak perubahan yang kita lakukan, terutama saya pribadi, karena di 2025 ini saya diberikan sebuah amanah, sebuah amanah oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia untuk menjadi pengurus juga dalam satu rencana di mana Yayasan APII akan mulai membina mualaf. Kalau sebelumnya kita bisa lihat ya, banyak sekali orang-orang yang disyahadatkan oleh Yayasan APII, tapi jujur pembinaannya masih sangat lemah. Hanya syahadat, selesai itu hanya diajari lewat via Zoom, via online tentang ilmu-ilmu disiplin Islam. Tetapi kali ini akan ada perubahan di mana Yayasan Apologet Islam Indonesia akan membuat tempat penampungan para mualaf sekaligus tempat belajarnya. Ya, jadi kita akan buat Mualaf Center Apologet Islam Indonesia atau Mualaf Center APII yang akan tersebar di beberapa kota tentunya, bukan hanya di Jakarta. Akan dimulai di tahun 2025 ini, dan saya diberikan amanah untuk mengelola hal tersebut. Ya, jadi doakan kami semoga semua bisa dilancarkan. Oke, kita kembali kepada pembahasan atau yang mau kita konten hari ini ya, dimana kita tahu teman-teman, makin banyak orang-orang yang memutuskan mualaf setelah mengetahui ajaran mereka ini cukup kacau balau. Harus kita akui bahwa kita nih harus berterima kasih nih dengan munculnya para Polycardus ini. Kalau sebelumnya teman-teman kita di sana, yang di luar sana, mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu bahwa ajaran mereka itu sebenarnya sampai hari ini belum final, belum beres. Mereka belum tahu siapa Tuhan mereka. Kalau dulu nggak ada yang tahu ini teman-teman. Coba kalian tes tanya sama orang Kristen awam. Coba kalian tanya, kalian tahu nggak bahwa di kekristenan itu ada 60.000 denominasi sampai sekarang. Sampai sekarang denominasi 60.000 dan akan terus bertambah. Mereka nggak akan tahu teman-teman. Coba tanya, kamu tahu nggak bahwa ada orang Kristen yang menganggap bahwa Yesus hanya utusan. Ada orang Kristen yang menganggap bahwa Trinitas itu salah. Bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa. Mereka akan bingung, masa ada? Saya sudah tes survei teman-teman. Lebih dari setengah masih belum tahu. Dan ini yang perlu kita edukasi. Perlu kita edukasi dan kita berterima kasih dengan munculnya para Polycardus di medsos ini. Berkat mereka jadi lebih gampang. Berkat mereka orang-orang Kristen jadi lihat, loh, ternyata ajaran kita nih belum final. Ternyata ajaran kita itu penuh dengan perselisihan. Yang ini ngomongnya A, yang ini ngomongnya B. Kalau selama ini kan mereka lihat, wah gereja adem ayem. Paling yang ada persaingan antar pendeta. Mereka pikir hanya masalah persaingan antar pendeta. Gereja A pengen ngambil domba gereja B. Mereka pikir hanya itu. Persaingan masalah jemaat saja. Mereka nggak tahu. Ternyata dasar dia merebut domba lain karena pendeta A ini berpikir bahwa domba ini harus diselamatkan. Kenapa harus diselamatkan? Karena dia diajari ajaran Yesus yang salah di gereja B.
Gereja B itu gereja Advent. Jadi mereka merasa bahwa oh ini sesat dia nih, harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Gereja B melihat bahwa wah, ini jemaat ya, domba dari gereja A ini tersesat karena mengikuti ajaran yang salah, tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang harus mengkultuskan, yang harus mengikuti yang namanya hukum Taurat. 10 perintah. Jadi mereka paksa, mereka gunakan segala cara. Jadi mereka saling berebut gara-gara mereka percaya bahwa mereka yang benar. Mereka menganggap bahwa yang ada di denominasi lain, di gereja lain itu salah, sesat. Itu mereka berusaha. Selama ini jemaat nggak tahu, teman-teman. Mereka pikir hanya persaingan. Tapi kita bersyukur dengan munculnya para Polikarpus yang saling mencakar, saling menghujat antar mereka. Ya, kita lihat bagaimana antar mereka itu kan menunjukkan sifat aslinya. Kalau di depan jemaat, pendeta-pendeta ini kalem. Ya, puji Tuhan, kita harus begini, begitu. Oh, ada orang marah sama kita, maafkan dia gitu. Berikan pengampunan, kan gitu. Mereka selalu menunjukkan sisi bahwa mereka tuh sayang sama orang lain. Oh, ampuni saja. Walaupun dia jahat sama kamu, ampuni. Teorinya jago, teman-teman. Nasihati orang jago. Dan banyak yang seperti itu. Betul tidak? Banyak sekali orang kalau yang disuruh menasihati orang lain, jagonya luar biasa. Seakan-akan dia tuh orang paling suci. Ya. Tapi sebenarnya saat masalah itu terjadi sama dia, saat kita melihat sifat aslinya, kalian akan terkejut. Kalian akan terkejut melihat sifat aslinya. Dia suruh maafkan, tapi dia sendiri nggak bisa memaafkan orang lain, dan kerjanya memaki, menghujat orang lain. Menghujat. Nah, contohnya yang seperti ini, teman-teman. Apa yang kalian untungkan untuk ngomong seperti itu? Woi, Billy. Menangkan jiwa. Kamu hanya merusak kekristenan. Oke, mempertahankan lebih sulit. Oke, saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Oh, saya kasih tahu. Oke, saya menangkan jiwa bagi Kristus. Loh, saya menangkan jiwa yang hampir mau mulai. Harus di mute dulu, Billy. Billy di mute dulu. Woi, gak ada gunanya kamu ngomong seperti itu. Loh, sampai kapanpun kamu akan gak sampai pada kebenaran. Oke, Anda benar. Maksudnya kebenaran 3 Tuhan ya? Oke. Kau manusia yang gak ada otaknya, berani cuma di Amerika. Kau mencelakakan bangsa Indonesia. Kau mencelakakan apologet Indonesia. Kau gak ada otak. Udah tua gak ada otak kau. Kau menghina ini kami kesehatan. Kau ada di Amerika. Kalau kau berani monyet di Indonesia, kau menghujat saja. Kau cuma berani di Amerika, baru menghujat. Kau mencelakakan umat Kristen di Indonesia. Seperti itu. Ya. Kau mencelakakan umat Kristen di Indonesia. Hanya kamu. Kau gak ada otaknya kau. Justru kamu ini kau mempertahankan susah-susah kau masuk Kristen, tapi kau mempertahankan 3 Tuhan. Kau mencelakakan orang Kristen di Indonesia. Ya kau. Jika mau satu menangkan jiwa. Hei, pengecut. Campakan aja nih pendeta ini. Saya pudin ini. Campakan aja nih. Saya bukan kamera. Saya tetap membela Tuhan Yesus di depan Islam, saya bela. Saya nggak lari seperti kau, pengecut kau. Pendeta sesat ini kayak Palung Mariana. Kau pengecut. Saya membela Tuhan Yesus di depan orang Islam tanpa lari-lari seperti kau. Kau pengecut. Saudara-saudara. Apa kau? Jangan bercitraan. Saya pudin kau jangan cari-cari nama kau di sini ya. Kau mempertahankan 3 Tuhan ya? Jauh-jauh kau ke Amerika kau mempertahankan 3 Tuhan kau ya? Tuhan kita itu tidak sempurna. Tidak ada menangkan jiwa. Jiwa Hah? Justru jiwa berlarian gara-gara kau. Pengecut yang lari di Amerika. Pengecut yang lari di Amerika. Saya nggak lari. Mau dihukum aja. Saya nggak lari. Tapi kita lebih pintar dari saya. Baru kali inilah ada kayak gini. tidak sempurna. Keluar dari lubang yang masuk ke lubang singa. Kau lah manusianya. Semua orang Yesus masuk penjara karena cukup. Paulus masuk penjara karena ini ada banyak rekaman ya, ada 30 rekaman. Salah satu orang Kristen ini ditantangin sama Tuhannya. Bahkan orang Kristen ini ibunya itu disuruh sama binatang, ya, bestialisme sama binatang oleh laskar-laskar astaga ini.
Jadi kata-katanya si A ini, si bukan agama biasa ini ke Bang PC, saya rasa Anda nggak usah ini deh, nggak usah ngaku-ngaku ini deh, mau dibaptis segala macem. Kata-katamu itu nggak layak ya. Ini saya puterin lagi nih kata-kata. Awas kau pernah tipu ya. Tidurkan sama rongsok udah di muka-mukanya. Amane naik kau Islam kau, amane naik kau sini kau. Naik kau. Kalau ada masalah sama aku, BAB, orang tua kami jangan dibawa-bawa. Jangan disangkut pautkan. Nggak terbayar jasanya sama kami. Nggak terbayar jasanya sama kekristenan itu nggak terbayar. Tatron, kamu nuduh bahwa si Son of Seraphim ini karena saya tertuduh, bahkan Romo saya dituduh sebagai LGTV. Lihat ini, baca ini ya. Siapa ini namanya? Billy Xiao. Ya, apa yang dia katakan di sini? Saya takut keluarga saya tahu akan orientasi seksual saya ini, Billy Xiao. Ya, Billy Anandra Ginting ini nomornya. Ya. Dan dia berpikir untuk ikut menikah sesama jenis, kabur ke Jerman. Ini udah dikonfirmasi bahkan di roomnya si Astaga. Kalian menuduh saya, ternyata anggota Astaga ada yang LGTV dan ini diungkapkan di dalam grup gereja karena. Jadi kita bersyukur ada orang-orang seperti ini, teman-teman. Apalagi kalau punya title pendeta, pemuka agama. Biar makin jelas, makin terang benderang. Biar orang-orang Kristen tahu ya bahwa ajarannya tuh memang masih seperti ini. Masih berbeda pendapat. Yang satu ngomong Yesus gini, yang satu ngomong begitu. Sesat kau kan, maki sana, anjing dan sebagainya. Segala cakap kotor keluar, teman-teman. Segala kebun binatang dan sebagainya keluar. Karena inilah sifat tabiat aslinya. Kita akan tahu sifat asli seseorang saat dia terkena masalah, teman-teman. Kita lihat contohnya. Saat murid-murid Yesus melihat bahwa Yesus mau disalibkan, barulah keluar sifat asli mereka. Kabur. Mereka sembunyi. Kenapa mereka sembunyi? Karena itulah sifat asli mereka. Kalau di depan Yesus, ya, lagi banyak orang yang ngikut Yesus, banyak yang ngasih berkat, banyak yang ngasih bantuan, banyak yang ngasih duit, nggak kelihatan sifat aslinya. Luar biasa, wah baik, ya. Seakan-akan sangat holy, sangat suci. Saya ambil contoh, ada teman saya, teman-teman. Dia tuh luar biasa kalau sama orang tua. Sopan sekali, ngomongnya halus, jago ambil hati orang-orang tua. Jago, ya, bantuin, angkat barang, dan sebagainya. Tapi baru kelihatan sifat aslinya saat gempa, teman-teman. Jadi waktu itu kami lagi di lantai 4, ya, gempa Nias, ya, habis gempa Aceh kan ada gempa Nias. Itu waktu gempa Nias, dia duluan kabur, teman-teman. Dia tinggalkan orang-orang tua. Ya, itu yang kakek-kakek nenek itu yang udah susah jalan. Kami lagi pas pelayanan. Ya, kami ada sedang bantuin orang. Ya, kakek nenek itu yang ada di ruko-ruko. Jadi begitu gempa hilang duluan dia, teman-teman. Ya, jadi kami kan gara-gara ada kakek nenek ya mau nggak mau turun pelan-pelan lah. Kalau mau larikan diri sendiri ya bisa aja gitu kan, tinggal kabur duluan. Tapi ini ada orang tua, mau nggak mau kami nolongin nih kakek nenek ini. Sehingga kami sampai ke bawah, gempanya juga udah selesai. Tapi mau nggak mau kita harus temani mereka, udah tua kan gitu. Dan ternyata teman saya itu yang biasanya luar biasa baik, luar biasa membantunya, ya, sangat sama kakek nenek itu luar biasa gitu. Rupanya udah duluan kabur. Jadi dia orang pertama yang lari. Ya, teman saya bilang udah duluan lari dia. Dan ternyata benar, udah dibawa dan dia nggak peduli gitu. Dia hanya sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, itu sifat asli seseorang akan kelihatan. Ya, begitu juga dengan kalau kamu berikan kekayaan. Banyak orang seperti itu. Begitu dikasih kekayaan, baru kelihatan tuh sifat aslinya seperti apa. Ya, tabiat aslinya. Waktu miskin nggak bisa apa-apa. Ya jadi mungkin kelihatan baik-baik saja gitu. Tapi begitu sukses, begitu ada posisi, wah mulai itu zolim sama orang, sombongnya minta ampun. Kalau ada yang bilang, loh kok dia berubah? Dulu dia nggak sombong, sekarang sombong. Ya itu sifat aslinya sebenarnya. Selama ini nggak kelihatan karena dia belum jadi siapa-siapa. Dia nggak punya power. Ya, saya udah pernah bilang ya, ada kakek-kakek dipuji sama istrinya, nenek-nenek. Dipuji bahwa suaminya tuh setia, nggak pernah selingkuh dan sebagainya. Begitu ditanya apa rahasianya, rupanya kakek ini nggak pernah punya duit. Dari muda, ya hidupnya pas-pasan. Udah hidupnya pas-pasan, semua gajinya dikasih sama si nenek. Memang diminta sama nenek. Jadi dia nggak punya duit, mau selingkuh gimana? Nggak ada uang.
Dia sendiri cerita, dia juga pengen dari dulu gitu. Pengen selingkuh, pengen sebagainya, pengen coba yang aneh-aneh. Cuman masalah nggak pegang uang. Jadi yang jadi pertanyaan, yang mana sifat asli kakek itu? Yang mana sifat aslinya? Kan begitu. Ya. Jadi kembali teman-teman, berkat di medsos ini mulai nih kelihatan nih pemuka agama di sebelah tuh gimana kelakuannya. Dan inilah yang membuat makin banyak orang memutuskan mualaf. Setelah nonton, oh rupanya begitu ya. Oh memang ada ya perpecahan. Oh memang ada ya Yesus versi yang lain. Bahkan menurut pendeta Erastus Sabdono, ada sekelompok orang Kristen, ya, ada orang-orang Kristen yang menyembah Yesus yang sebenarnya adalah jin, ya, jin. Beda dengan Yesus Nabi Isa alaihissalam. Beda. Nah, ini yang teman-teman harus tahu nih. Ternyata ada yang begituan. Dan memang berkat medsos ini, ya, kita bisa lihat makin hari makin banyak orang yang putuskan mualaf, belajar dari medsos. Salah satunya adalah Pak Ferry Herdianto. Pak Ferry Herdianto ini setelah melihat kelakuan orang-orang seperti Pendeta Saifuddin, Paul Jang, dan sebagainya. Dia ini penonton. Ya, setelah menonton kelakuan mereka, dia bandingkan dengan kelakuan Kodondi, dia dengarkan pengajaran Kodondi, dan ternyata cocok. Cocok di akalnya. Setelah dia nonton debat nih, banyak yang ditontonnya. Ya, dia lihat, loh, ini yang Muslim yang lebih benar nih. Benar, semua pertanyaan dari pihak sebelah bisa dijawab dengan logis dan masuk di akal Pak Ferry ini. Beda dengan jawaban Polycarpus. Kalau Polycarpus jawabnya, pokoknya imani saja, saya nggak mau tahu, intinya dia Tuhan. Apapun cerita harus Tuhan itu. Jadi nggak cocok sama Pak Ferry ini. Dan akhirnya Pak Ferry memutuskan bersyahadat. Ya, akhirnya setelah 2 tahun menonton, memutuskan syahadat. Bagaimana proses syahadatnya? Dan apa sih yang melatar belakangi? Ya kita dengarkan dulu teman-teman. Yang pertama, apakah Pak Ferry ini menyatakan mau masuk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain, Pak? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Karena di Islam tidak ada paksaan, Pak, ya. Ya. Yang kedua, Pak Ferry masih punya orang tua? Sudah nggak ada. Dua-duanya sudah nggak ada. Oke, berarti kalau gitu sudah tidak perlu yang dikhawatirkan. Ya. Kenapa saya bertanya begitu? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang punya orang tua dan mereka masuk Islam dan mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak mengenakan dari orang tua mereka. Saya hanya memberi pesan kepada mereka bahwa masuk Islam tidak perlu izin siapa-siapa, termasuk orang tua. Ya, kita memeluk Islam, kita menjadi orang beriman hanya memerlukan izin daripada Allah SWT. Tetapi ketika orang tua kita menentang kita, melarang kita dan sebagainya, kita boleh menjawab, kita boleh membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut, gitu ya. Yang ketiga, di dalam Islam syariatnya itu setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, kemudian ada haji jika mampu secara ekonomi. Ya, apakah Pak Ferry berjanji untuk selalu berusaha menjalankan syariat-syariat tersebut? Ya. Siap. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang bisa menghalangi Pak Ferry untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah pernah mendengar Pak 2 kalimat syahadat? Sudah sih, cuman belum. Sudah? Belum pernah mengucapkan. Sudah tahu artinya Pak? Belum. Artinya? Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya itu Pak. Ya. Apakah Bapak sudah menerima dalam hati Bapak bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah? Dan Bapak juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya? Baik. Kalau begitu Bapak tolong bacakan di depan saya, mulai dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam, sampai sini bawahnya ayat suratnya. Kemudian dengan ini saya nama disebutin. Yang dari nik sampai pekerjaan nggak usah disebutin Pak. Ya? Terus langsung dari nama ini langsung agama sebelumnya, Kristen, dengan ini sampai 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Baik. Sekarang kita berjabat tangan. Saya ucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Bapak ikuti kata per kata. Nanti setelah selesai kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya Pak ya, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. asyhadu. Anna. Muhammadan
Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, sah Pak. Alhamdulillah, Bapak sekarang sudah jadi Muslim. Ya, Muslim artinya apa Pak? Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya, Pak ya. Alhamdulillah, Bapak sekarang saudara saya dalam iman. Pakai kampak lagi Pak. Musuh. Bapak mau pesan pakai kampak atau pakai golok? Celurit aja. Oh celurit. Oh mau dibentuk Pak ya? Iya. Bapak tolong terima ya ini ya. Iya kok. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak jangan sungkan-sungkan tanya ke Suci boleh, ke saya boleh. Ya Pak ya. Nah ada yang perlu saya sampaikan juga ke Pak Ferry, bahwa sebenarnya setiap manusia yang lahir itu sebenarnya fitrah Pak, termasuk Pak Ferry dan saya. Ya, tahu fitrah maksudnya? Fitrah itu artinya sifat asal. Fitrah dalam hal ini konteksnya adalah setiap bayi yang lahir itu Muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Bayi lahir bisa apa Pak? Nggak bisa apa-apa kan? Dia besar karena dititipkan ke orang tuanya. Kan kita sama-sama percaya bahwa setiap manusia itu ciptaan dari Allah SWT, ya kan? Bayi itu nanti besar menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu kan orang tuanya. Jadi Bapak sama saya dulu kita pernah dikafirkan sama orang tua kita Pak. Dikafirkan itu artinya kita dikeluarkan dari Muslim kita gitu. Ya. Setelah orang itu besar, dia mendengar Islam, dia menerima Islam, sampai dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya sebagai manusia, asalnya, ke sifat asalnya, gitu, ke kodratnya, gitulah, ya. Jadi orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya. Jadi Bapak kembali menjadi Muslim, seperti ketika Bapak lahir, nah, gitu ya. Jiwa kita Pak, sebelum kita dilahirkan jadi manusia, itu sudah pernah syahadat dulu Pak. Sebelum jadi manusia, Pak Ferry dan saya dulu sudah pernah bersyahadat di alam sana, bersyahadat atau berikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah SWT. Cuma setelah kita lahir di keluarga yang bukan Islam, kita dijadikan Kristen. Nah, sekarang Bapak tadi sudah bersyahadat, itu sebenarnya Bapak mengulang syahadat yang dulu Pak. Gitu. Di Islam tuh kita konsepnya begitu, ya. Satu lagi yang ingin saya beritahukan ke Pak Ferry. Setiap manusia yang sudah keluar dari Islam, ya karena orang tuanya, ketika dia bersyahadat, insya Allah Pak ya, dosa-dosanya orang itu dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah dihapuskan Pak. 0. Dosa Bapak sekarang udah 0. Dosa saya sekarang lebih banyak daripada dosa Bapak. Itu memang di Islam gitu Pak. Ketika orang yang bukan Islam bersyahadat, dosanya dari akil balik sampai dia bersyahadat 0, tapi dengan catatan Islamnya harus baik. Ya, Islamnya harus baik. Nah, tapi kebaikan yang pernah Pak Ferry lakukan dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat, itu tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Istilahnya ibarat kayak orang Bapak baru mau belajar berdagang nih, udah dikasih modal, dosanya 0 gitu. Modalnya pahala kebaikan yang Bapak dulu pernah lakukan walaupun masih kafir gitu. Ya. Kebaikan kan tidak mengenal orang kafir atau bukan. Kebaikan adalah kebaikan. Orang yang tidak beriman pun berbuat kebaikan, dia pun dibalas oleh Allah SWT. Cuman dibalasnya di dunia. Tapi kalau orang beriman berbuat kebaikan, dibalasnya di dunia dan juga di akhirat nanti Pak. Itu bedanya. Oh gitu. Ya. Seneng Pak kabarnya? Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang Bapak dosanya udah 0 nih. Kalau dosanya 0, kalau doa pasti dikabulin Pak. Doa yang baik-baik ya. Nah, tolong doain saya, teman-teman semua di sini, juga yang nonton channel ini, doain kita semua supaya kita dilindungi, dirahmati Allah SWT, supaya kita semua istiqomah. Supaya semuanya nanti kita matinya husnul khotimah. Husnul khotimah itu mati dalam keadaan Islam. Ya. Kita lahir Muslim, kita pulang ke Allah juga dalam keadaan Muslim. Ya, Pak ya. Doain kita Pak. Jangan lupa Pak, doain Bapak juga.
Ya. Kita sama-sama doain ya. Kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua ini, termasuk yang nonton, kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasul-Rasulnya. Juga kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Ya, juga kita berdoa mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Itu aja kan yang kita butuhkan sebenarnya. Ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Baik, itu Pak. Ya. Ada yang mau ditanyain setelah bersyahadat? Silakan. Yang kayak mamanya gini kok. Lebaran gitu ya. Makan tupat? Ya, enggak. Maksudnya. Oh, enggak. Maksudnya katanya kalau lebaran itu puasa, Ding. Oh, puasa. Puasa itu dosanya juga dihapuskan juga. Insya Allah Pak. Nggak usah puasa. Nggak usah puasa Pak. Bapak habis sholat nih. Habis sholat baca amalan-amalan doa tertentu. Amalan-amalan itu maksudnya apa? Amalan ya perbuatan dan ucapan. Bisa doa. Oh, amalan tuh itu. Iya. Setelah sholat Pak, setelah sholat wajib, Bapak membacakan ayat tertentu, ayat kursi misalnya Bapak ucapin setelah sholat ya Pak ya. Itu Bapak sudah diampuni dosanya dari sholat-sholat sebelumnya. Jadi dari satu sholat ke sholat yang berikutnya, itu semuanya Bapak udah diampunin dosanya. Gak usah nunggu nanti bulan puasa Pak. Oh. Jadi kita nggak perlu ada yang nebus dosanya Pak. Ya. Ya Pak ya. Dari sholat ke sholat, itu dosa kita sudah diampuni Pak. Kalau sudah diampuni kan berarti nggak perlu ada yang nebus gitu loh Pak. Iya. Nggak usah nunggu nanti puasa. Oh kalau puasa tuh nggak cuma diampuni aja tapi dapat pahalanya banyak. Yang kita cari kan dosa kita diampuni, pahala banyak. Kan itu modal kita pulang gitu Pak. Iya. Gitu. Ada lagi? Udah. Lupa. Kirain mau nanya sunat sakit nggak gitu. Oh, dicatat. Kalau kesini harus dicatat. Ada orang datang ke sini Pak, bawa pertanyaan 20 pertanyaan, sama dia udah dicatat satu-satu. Nah, mau catat itu. Berarti dibaca satu-satu ntar gitu. Iya, ada yang mau ditanyain sama Kodondi. Apa ya? Jadi PR aja. Buka handphone Pak, siapa tahu ditulis handphone, enggak? Enggak. Apa lagi kira-kira? Ya pokoknya salah satunya yang tadi itu aja sih. Ya. Yang penting nanti Bapak sama saudara-saudara Bapak yang masih Kristen, Bapak harus tunjukin akhlaknya Islam. Supaya orang lain melihat Bapak, oh orang Islam tuh begini ya, gitu. Oh orang Islam tuh baik ya, gitu. Oh orang Islam tuh nggak suka menipu ya, gitu. Misalnya. Oh orang Islam itu kalau ngomong sopan ya, gitu. Oh orang Islam tuh nggak pernah ngomong kotor ya, itu adalah akhlak Pak. Banyak juga kok yang gitu, ngomong kasar. Memang. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Ya nggak boleh lah ngomong kasar. Kita gini Pak, di Islam kan judulnya aja rahmatan lil alamin, rahmat. Kalau di dalam rahmat ada nggak Pak kata-kata kasar? Ya nggak ada lah. Jadi kalau kita mau memancarkan rahmatan lil alamin, orang-orang yang hidup di dekat kita melihatnya kita tuh semuanya baik, nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah sombong, nggak pernah menipu, nggak pernah berdusta. Orang di sekitar kita melihat kita tuh seneng gitu loh. Seperti seolah-olah mereka melihat kita tuh seperti jalan kepada menuju keselamatan gitu. Orang Islam harusnya begitu. Nah ini kok. Nah kan jadi inget kan? Iya. Kan ada tuh di Alkitab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Ya kan. Tapi di Muslim, di Islam itu carilah apa? Jalan lurus. Ya. Berarti belum nemu dong ini yang sudah. Setiap kali sholat kita sudah tahu jalan lurus itu siapa, kita tahu. Oh gitu. Nah, siapa Pak jalan lurus di Islam? Tuhan. Iya. Iya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak selalu dimintakan jalan yang lurus. Ya itu hanya sebagai ungkapan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, itu artinya supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan lurus. Nabi Isa alaihissalam itu sudah mengatakan kepada Bani Israel, ya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah jalan yang lurus. Kalau di Bible, Yesus mengatakan akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Ya nggak ada yang salah sebenarnya Pak dengan perkataan itu. Sebagai Nabi, Yesus adalah jalan buat sampai kepada Bapa. Karena apa bilangnya? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Betul kan Pak? Sekarang kalau zaman bangsa Israel, nabinya Nabi Musa alaihissalam, jalan kepada Bapa siapa? Apa Yesus juga? Kan Yesus belum lahir. Nah, terus jalannya bangsa Israel dulu siapa ketika zaman Nabi Musa? Iya. Ya Nabi Musa kan? Nah, ya berarti setiap nabi-nabi itu adalah jalan untuk sampai kepada keselamatan. Gitu. Nah, jalan yang lurus itu maksudnya kan yang sampai ke tujuannya gitu loh Pak. Yesus kan jalan, nggak salah Yesus jalan. Tapi tujuannya siapa? Kan Bapa. Orang mau sampai ke Bapa harus lewat Yesus. Melalui apanya nih? Apakah melalui menyembah Yesusnya atau mengikuti ajaran Yesusnya? Mengikuti ajarannya, itu maksudnya. Untuk sampai ke Bapa nih, jalannya Yesus. Terus orang-orang manusia bangsa Israel ini untuk sampai ke Bapa harus lewat jalan Yesus. Tapi maksudnya apakah harus menyembah Yesusnya baru sampai Bapa atau ngikutin ajaran Yesus baru sampai Bapa? Gitu. Berarti yang harus disembah kan tujuan akhirnya, bukan jalannya. Seperti perantara. Ya perantara petunjuk lah. Sekarang kalau orang Kristen kan menyembah jalannya. Yang disembah kan jalannya, Yesus yang disembah. Yesus adalah bagian dari Bapa itu gitu. Kenapa? Kalau orang Kristen menyembah Yesus sebagai jalan kan banyak, gak cuma Yesus saja. Nabi Musa jalan, Nabi Daud jalan, Nabi Zakaria jalan, Nabi Maliaki jalan bagi bangsa Israel pada saat itu gitu. Pada zamannya masing-masing. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam jalan untuk sampai kepada Bapa selamat di akhirat kan cuma Nabi Musa. Hukum-hukumnya diturunkan lewat Nabi Musa. Lu kalau mau selamat sunat, lu mau selamat jangan makan babi, lu mau selamat perempuannya pakai hijab, wudhu, sholat, sujud. Itu hukum-hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk bangsa Israel. Diteruskan oleh Yesus. Kan Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Ya kan? Sebelum langit dan bumi hancur, satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan. Kata Yesus. Lah yang suruh nyembah Yesus siapa? Kan bukan Yesusnya, tapi Paulus yang nyembah. Berarti dulu yang bawa itu Paulus gitu? Kristen? Iya. Ya memang menciptakan Kristen itu Paulus. Oh gitu. Apakah Yesus pernah mengajarkan ada dosa waris? Nggak ada. Yesus bilang ke orang Israel apa? Kalau kamu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu nggak akan masuk kerajaan sorga. Kalau ada orang bangsa Israel mendengar perkataan Yesus itu, terus kemudian dia bertobat, sebelum Yesus disalib, orang itu kira-kira masuk sorga, masuk neraka kalau dia mati. Neraka. Hah? Kok neraka? Kan Yesus bilang nih sama bangsa Israel, kalian bangsa Israel, kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian nggak masuk sorga. Yesus ngomong sebelum disalib nih. Ketika orang Israel mendengar perkataan itu, terus kemudian dia bertobat, dia bakal masuk neraka, masuk surga. Padahal Yesus belum disalib nih. Ketika dia bertobat dan dia mati, masuk surga, masuk neraka. Harusnya masuk surga kan? Yesusnya belum disalib. Berarti perlu nggak sebenarnya Yesus mati disalib untuk nebus dosa orang itu? Ya enggak, gitu maksudnya. Ada lagi itu. Gimana itu? Yesus kan disalib. Tapi kalau di dalam orang Kristen itu yang disalib kan Yesus. Yudas kan meninggal, mati, bunuh diri. Bunuh diri gimana nih? Ya nggak tahu. Gantung diri atau jatuh perutnya terburai? Nggak tahu. Kontradiksi masalahnya. Ya pokoknya begitu. Ya kan. Terus? Tapi di Islam yang disalib itu katanya kan Yudas. Kata siapa? Ya nggak tahu. Gini. Di Quran tidak disebutkan orang yang diserupakan itu Yudas Iskariot, tidak disebutkan. Ya.
Yang menyebutkan yang disalib itu adalah Yudas, itu adalah tafsir. Ya, tafsir dari Ibnu Katsir namanya. Ulama Islam, dia adalah musafir, ahli tafsir, dia menafsirkan bahwa yang disalib, yang diserupakan itu bukan Nabi Isa tapi Yudas Iskariot. Itu tafsir. Ya. Bukan Quran yang ngomong gitu. Tafsir itu nggak cuma satu, Pak. Ada yang menafsirkan yang disalib itu Yudas Iskariot, Ibnu Katsir. Nanti ada lagi tafsir yang lain, Ibnu Abbas mengatakan yang disalib itu adalah murid Yesus yang paling muda. Gitu. Terus sebenarnya siapa yang disalib? Nggak perlu tahu, Pak, kita, Pak. Ada kepentingan apa pengen tahu yang diserupakan siapa? Perlu tahu emang kita yang diserupakan siapa? Nggak penting. Buat iman kita nggak penting. Yang penting apa? Nabi Isa alaihissalamnya selamat, nggak disalib. Dia diangkat. Gitu. Udah kan penting. Sekarang Bapak baca Bible kan? Yesus ketika disalib bareng sama 2 penjahat kan, Pak? Iya. Siapa namanya? Nggak ditulis juga kan? Penting nggak, Pak? Iya, nggak penting buat orang Kristen. Yang penting Yesus mati di atas kayu salib, mati hari ketiga bangkit kan? Yang penting itu, bukan nama 2 penjahat ini kan? Jadi sekarang apa pentingnya kita nyari nama orang diserupakan di salib? Nggak penting juga. Bedanya di situ, Pak. Iya. Ya. Nanti udah lagi orang nanya, apa itu Quran kok nggak ada nama istri Nabi Adam gitu katanya. Ada yang nanya begitu. Pentingnya apa nama istri Adam di Quran? Pentingnya apa? Kalau tidak disebutkan, kita nggak perlu tahu. Toh nanti ada hadis yang menceritakan Nabi Adam itu punya istri namanya Hawa. Emangnya di Bible ada nama istri Nabi Lot? Nggak ada juga. Gitu. Udah lagi, Pak? Udah. Cukup? Udah cukup. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan yang timbul nanti setelah pulang dari sini, jangan sungkan-sungkan, Pak, tanya aja. Daripada penasaran, nggak bisa tidur, makan nggak enak. Mending tanyain. Saya kalau nggak bisa jawab, kalau saya nggak tahu, saya akan bilang nggak tahu. Saya nanti akan cari tahu. Gitu. Semua itu ada jawabannya, Pak, di Islam. Ya. Yang penting sekarang Bapak sudah bersadat, Bapak sudah menyatakan sebagai orang beriman, yang perlu Bapak lakukan adalah bertakwa. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Akhirnya memutuskan. Berani untuk melangkah. Karena itu bahaya. Bahaya kalau kita tuh masih ada di satu ajaran agama yang sebenarnya kita udah nggak mengimani itu. Kita udah nggak percaya. Ngapain gitu. Kan begitu. Karena apa gunanya kamu beragama tapi kamu nggak beriman dengan agama tersebut. Itu udah istilahnya macam mati, tumbuhan itu udah macam mati. Nggak ada lagi airnya, nggak ada lagi pupuknya. Ngapain gitu kan? Ini yang teman-teman harus perhatikan dan kita sekali lagi, ya kita cukup senang dengan munculnya para Polikarpus ini. Karena dengan munculnya mereka menunjukkan sifat asli agama tersebut. Selama ini kan Islam selalu di-framing, agama teroris, agama tukang bom, agama kekerasan dan sebagainya. Karena mereka hanya menyoroti dan media-media luar itu, media-media kafir itu menyoroti itu. Ya, mereka selalu memframing Islam yang benar adalah Islam yang teroris, Islam yang tukang bom dan sebagainya. Itu fitnah yang mereka buat. Fitnah yang mereka buat kan. Padahal ya, Islam yang sebenarnya adalah Islam rahmatan lil alamin. Silakan lihat. Kalau mau lihat kelakuan atau mau lihat suatu agama, lihatlah yang membawa agama tersebut. Kita lihat sifat Rasulullah. Ya, Rasulullah tuh punya power nggak? Punya. Saat dia punya power, apa yang dilakukan Rasulullah? Coba lihat, apa yang dia lakukan saat Rasul berkuasa. Semua damai, aman, ya, dibuat perjanjian dengan orang-orang kafir. Kan begitu, ada perjanjiannya. Piagam Madinah itu sebagai bukti bahwa Islam mengedepankan, ya, mengedepankan hidup bersama, ya, dengan perjanjian, dengan cara-cara yang benar, gitu kan? Bagaimana kedamaian saat Rasulullah berkuasa? Kita bandingkan dengan pembawa agama sebelah, yaitu Paulus, ya. Kita nggak ngomong Yesus, karena Yesus nggak pernah membawa ajaran Kristen dan tidak pernah kenal kekristenan. Kalau kita baca teks-teksnya, ya. Kalau orang Kristen bilang, oh enggak, Yesus yang membawa kekristenan, nah, itu kan asumsi. Asumsi, pendapat. Nah, itu silakan, itu pendapat kalian. Tapi bukti sejarah, kekristenan didirikan oleh Paulus. Ya. Yang namanya Kristen adalah jemaat di Antioquia, bukan jemaat di Yerusalem, nggak ada.
Jemaat di Yerusalem nggak pernah dipanggil Kristen. Nggak pernah. Baru sekarang setelah menyebar dari Antioquia. Awal sumbernya itu Antioquia, yaitu murid-murid dari si Paulus ini. Kan begitu. Paulus yang menyebarkan, dia yang keliling dunia menyebarkan agama Kristen. Murid-muridnya lah yang ikut menyebarkan kekristenan ini. Oke, kita lihat. Paulus saat berkuasa, bagaimana kelakuannya? Membunuh. Sadis. Ya, sadis, membunuh. Kejam, brutal, dan sebagainya. Oh enggak, dia sudah bertobat. Ya, dari mana kamu tahu dia bertobat? Coba saya tanya, dari mana? Kamu kan tahu bertobat hanya dari sumber yang ada di surat-suratnya. Di Bible, yang notabene itu berasal dari surat-surat Paulus. Dari cerita tentang si Paulus ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, Paulus saat sudah mengajarkan kekristenan, ajaran Kristen itu, dia masih punya power nggak? Nggak ada. Paulus nggak punya power lagi, teman-teman. Sudah dilucuti. Jadi apakah dia bertobat? Silakan kalian pikirkan. Ya, saya pernah tuh ketemu dengan orang yang dulunya zolim. Ya, dulu zolim sekali, teman-teman. Kasar, luar biasa kejamnya. Terus bangkrut. Bangkrut. Setelah bangkrut, kita lihatnya pun sedih kadang-kadang. Cuman jadi kakek tua yang cuman duduk di rumahnya. Tiba-tiba ngomongnya udah halus, ya. Cuman bisa nangis, cuman bisa sedih. Ya karena orang tua kita lihat kasihan juga gitu. Walaupun kita dulu merasakan itu kezoliman dia, kita rasakan, tapi karena udah tua ya sudah kita kunjungi. Kita kunjungi. Tiba-tiba ngomongnya udah halus, ya. Udah ngomongnya minta maaf sama saya karena dulu pernah zolim, ya. Dia minta maaf gitu. Apakah dia bertobat? Coba saya tanya. 50-50 kan? Kita nggak tahu gitu. Hati dia tuh seperti apa. Itulah Allah yang tahu. Itulah di Islam itu paling penting adalah niat. Orang ini niat nggak untuk bertobat? Orang ini niat nggak untuk berubah? Allah yang tahu niatnya gitu. Kalau kita nggak bisa, siapa yang bisa baca? Ya? Siapa yang bisa tahu? Nggak ada. Apakah dia beneran bertobat? Ya kembali lagi kita nggak tahu. Bisa jadi ya karena nggak punya power. Berapa banyak orang seperti itu? Waktu berkuasa zolim. Zolim sekali. Begitu jatuh, tiba-tiba, wah sudah seperti orang yang bertobat, ya ngomongnya udah baik, ya udah tiba-tiba jadi orang yang seakan-akan suci sekali gitu kan. Tiba-tiba berkuasa lagi, teman-teman. Ada yang seperti itu. Udah jatuh, naik lagi dia. Begitu naik lagi, zolim lagi, teman-teman. Zolim lagi. Jadi yang mana sifatnya? Kan udah dibilang, orang itu bisa dilihat kelakuan aslinya saat dia di atas. Saat dia di atas, teman-teman. Paulus saat jadi Kristen dia sudah di bawah sekali, teman-teman. Udah hancur. Apakah dia bertobat? Ya, saya nggak percaya dia bertobat. Kalau kalian tanya ya, saya nggak percaya Paulus itu bertobat. Yang ada dia sudah tidak punya kekuasaan, nggak bisa ngapa-ngapain. Beda dengan Nabi. Saat di atas mengayomi, melindungi yang lain. Ini yang kalian harus tahu. Jadi lihat ajarannya itu dari yang membawa. Lihat juga kitab sucinya kan gitu. Apa yang diajarkan di kitab suci. Di Islam, membunuh orang tua, anak-anak, apalagi tumbuhan, hewan, itu dilarang. Ya. Dalam perang nggak boleh seperti itu. Kalau di sebelah gimana? Tumpaslah semua, teman-teman. Anak kecil ditumpas juga. Ditumpas. Ternak ditumpas. Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonnya habis juga. Dibabat semua. Apaan ini? Apaan, teman-teman? Kalau kalian mau nyangkal, ya silakan. Tapi kalian bacalah. Kan begitu. Nah, jadi ya berkat munculnya Polikarpus inilah yang membuat orang-orang jadi tahu nih wajah kekristenan sebenarnya apa. Kalau selama ini kan yang kita lihat covernya saja. Ya, topengnya saja yang selama ini kita lihat. Nggak tahu isi dalamnya. Tapi berkat medsos jadi tahu. Itulah kita sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih kan dengan yang namanya medsos. Dengan medsos ini Islam jadi mudah disebarkan. Masih banyak daerah-daerah di luar sana yang nggak pernah mengenal Islam. Jangankan di luar negeri, di Indonesia saja banyak. Kampungnya Luga, kampungnya Olan, nggak tahu tentang Islam. Mereka cuma tahu agama Islam. Agama Islam tuh begini, begini, begini. Yang jelek-jelek, teman-teman. Ajaran Islam yang sesungguhnya mereka nggak tahu. Nggak pernah dengar gitu. Nggak pernah dengar. Karena selama ini mereka dicekokin dengan media-media yang memframing, memburuk-burukan Islam. Tapi dengan adanya medsos, orang-orang seperti Yoga yang tinggal di daerah yang seperti itu, ya, Yoga kan tinggal di lingkungan yang seperti itu. Dia lihat di medsos, loh ternyata Islam nggak gitu, ternyata Islam baik.
Ternyata Islam luar biasa. Di situ dia belajar. Jadi mualaf. Ya. Itulah saya bilang ya, Islam itu harus berterima kasih dengan medsos, internet, dan juga Polycarpus yang menunjukkan, yang mempermudah kerja kita. Dengan adanya medsos juga, orang-orang jadi tahu kan, jadi tahu kelakuan asli, wajah asli dari agama dia. Jadi tahu bagaimana ternyata agamanya itu terpecah-pecah. Ya, terpecah-pecah teman-teman. Ada A, B, C, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Dan sekali lagi, saya ingin menyampaikan ya, mohon dukungannya untuk saya dan juga teman-teman dengan tim-tim kita ya, baik itu yang di HMC-nya, ya, saya punya tim kecil yang di HMC, dan juga saya akan mengepalai tim yang di API, Yayasan API ya, yang sekarang sedang mulai nih, kita lagi mulai rekrut, mulai bentuk semua, ya, dan akan mulai dibuat juga mualaf center yang ada di provinsi-provinsi lain, di kota-kota lain, tapi mulai dari Jakarta dulu. Doakan di Januari ini sudah mulai bisa, dan bagi teman-teman ya, mohon doanya dan dukungannya agar mimpi kita ini bisa tercapai, dan 2025 ini menjadi 1 tahun perubahan yang luar biasa. Oke, sekian dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.